Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah masih seperti hari-hari kemarin dengan semangat yang sama untuk mendidik anak-anak tercinta. Alhamdulillah penuh keceriaan. Alhamdulillah. Siang hari ini Bu Dewi pengen ngobrolin apa nih sama saya hari ini? Iya, Bu Novi, beberapa kejadian di dalam pembelajaran ini terjadi pada kelas kami ya, kelas saya pokoknya. Ya, itu yang pertama, masih adanya anak-anak yang berlari-larian saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masih ada yang dominan mengganggu teman. Jadi ada yang lagi asik-asik mengerjakan, tuh ada yang dicolek entah dia macam gitu. Ya, terus ketiga, adanya anak yang pasif, malah tidak mau mengerjakan sama sekali, atau hanya mengerjakan pada satu kegiatan tanpa berganti atau beralih pada kegiatan yang lain. Berarti hari ini Bu Dewi lagi pengen ngobrolin tentang pembelajaran di kelasnya Bu Dewi khususnya ya, tentang anak-anak yang masih suka lari-lari, mengganggu teman dan pasif dalam melakukan kegiatan. Betul begitu Bu Dewi? Benar sekali. Oh, jadi Bu Dewi sekarang lagi galau nih. Pengennya Bu Dewi dari kita ngobrol hari ini tuh pengennya apa sih yang didapat nantinya? Dari obrolan hari ini, pertama saya ingin merefleksi diri saya sendiri, sehingga saya akan menemukan ada kekurangan apa pada pembelajaran yang sudah saya persiapkan. Kemudian ada masukkanlah intinya sedikit untuk memberikan berbagi cerita dari Bu Novi sendiri, mungkin bisa memberikan 1-2 solusi yang nantinya akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Berarti intinya Bu Dewi ingin mencari solusi lah ya dari permasalahan ketiga permasalahan tadi. Iya, benar. Apa mungkin ada permasalahan atau unek-unek lainnya mungkin Bu Dewi yang Bu Dewi rasakan selain ketiga hal tadi? Sebenarnya sih kalau dari saya pribadi secara pengajaran ya, sudah mempersiapkan sebaik mungkin ya, sebenarnya sudah mempersiapkan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan anak yang bisa memfasilitasi baik anak itu pendiam maupun anak itu nanti yang suka lari-larian, itu sudah saya berikan kegiatan yang sudah sesuai kebutuhan lah ya, sebagai seorang guru. Maksud hati tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Di kenyataan ternyata masih terjadi masalah-masalah tersebut gitu. Nah, secara pribadi saya sih merefleksi. Yang pertama, kemungkinan juga metode pembelajaran saya kurang variasi ya mungkin. Jadi kalau hari ini pakai metode ini, hari ini pakai metode ini lagi gitu. Terus kemudian dari ini juga kesepakatan kelas atau keteraturan kelas ini mungkin saya belum menggunakan kayak simbol-simbol yang dimengerti anak, sehingga keteraturan kelas itu anak juga paham dan juga anak akan mempraktekkan sesuai dengan peraturan yang mereka buat sendiri bersama-sama dengan saya. Jadi yang Bu Dewi tangkap dari yang Bu Dewi lakukan selama ini, menurut Bu Dewi adalah metode pembelajaran dan keteraturan kelas yang belum maksimal, begitu ya? Ya. Bisa diceritakan secara lebih detail lagi nggak permasalahan yang mengganjal itu tadi, khususnya dari ketiga permasalahan yang diceritakan Bu Dewi tadi, yang paling menceritakan secara detail bagaimana
prosesnya sehingga Bu Dewi menganggap bahwa anak-anak itu pasif, terus kemudian masih dominan mengganggu teman ataupun masih suka berlari-lari, itu bisa dijelaskan secara detail? Ya, gambarannya ketika siswa itu masuk ke dalam kelas, kita kan biasanya membuat sebuah lingkaran, ya, lingkaran. Nah, di situ kita ternyata tidak semua anak itu ketika masuk ke dalam kelas itu langsung duduk melingkar, sehingga masih ada yang berlari-lari, dan ini beberapa ini diikuti oleh temannya lagi karena ya memang dan himbauannya tetap saya lakukan dalam artian di awal sebelum masuk kelas itu ketika berbaris itu sebenarnya sudah ada kesepakatan atau keteraturan ya yang are you ready? Kalau ready berarti anak-anak langsung duduk dengan rapi seperti itu. Hanya saja kenyataannya belum terjadi, dan anak-anak itu ketika masuk pada tahap pertama itu sudah masih berlari-lari ya. Kemudian untuk yang kegiatan yang dominan mengganggu itu kemungkinan si anak ini sudah menyelesaikan atau kurang minat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada saat itu, ya, yang disediakan oleh guru saat itu, sehingga dia lebih cepat selesai. Kemudian mengganggu temannya, merebut mainan temannya dan sebagainya. Dan itu memang beberapa kayak penyelesaian secara pribadi sih sudah gitu loh, bukan saya membiarkan anak-anak yang seperti itu, namun belum menemukan solusinya. Jadi di sini saya mau sharing dan juga bertukar pikiran, kira-kira mau diapain. Nah itu berarti ini. Terus kemudian yang ketiga tadi, anak yang pasif ini ketika dia mengerjakan satu tuh nggak mau beralih ke yang lain. Jadi satu itu, ya, setiap kali mengerjakan ya hanya satu itu saja. Jadi satu jam pembelajaran yang satu aja yang dikerjakan tanpa minat ke hal-hal yang lain. Nah begitu berarti. Kalau kita ambil rank nilai lah ya, dari 1 sampai 10 dengan nilai maksimal, kira-kira permasalahan Bu Dewi ini ada di untuk khususnya untuk pembelajaran yang kurang kondusif ini ada di nilai berapa sih Bu Dewi? Tidak apa-apa, hanya saja ya sekitar masih di kisaran 70, dalam artian masih sering terjadi. Dan 4 bulan ya kita mengawali pembelajaran di semester 1 semester ganjil ini belum menemukan solusi yang tepat. Nah dari 70 nih nilai dari anak-anak, berarti kan 70 berarti anak-anak sudah sebenarnya nilai yang baik ya Bu Dewi. Untuk menjadi lebih baik lagi ini, pengennya ada di posisi berapa? Pengennya anak-anak itu pengen Bu Dewi ada di posisi berapa sih? Nilai paling tidak 85% tuntas untuk melakukan pembelajaran dengan kondusif dan keteraturan kelasnya berjalan dengan baik. Kemudian juga minat anak yang sedang down atau dikatakan tidak berminat dalam pembelajaran itu tumbuh muncul lagi. Kira-kira cara mewujudkannya kalau menurut Bu Dewi sendiri nih, apa yang bisa Bu Dewi lakukan? Kalau dari refleksi saya tadi ya, karena saya merasa mungkin dari persiapan media dan juga variasi model pembelajaran yang harus lebih ditingkatkan. Variasi model pembelajaran Ya, model pembelajarannya. Kemudian juga memberikan tadi visualisasi terhadap keteraturan kelas. Misalkan ada gambar anak berlari, kita beri tanda
silang dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk minat anak yang kurang tadi, yang pasif tadi, saya rasa memang perlu pendekatan individu, sehingga mengerti kebutuhan si anak itu apa dan bagaimana dia itu bisa belajar dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, sehingga terpenuhi juga minat belajarnya itu. Oke. Dari variasi model pembelajaran, terus memberikan visualisasi dan pendekatan ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Dewi lakukan untuk melakukan perubahan sehingga 85% ini tercapai. Ada sih ide untuk pembelajaran di awal itu anak-anak betul-betul dibuat kegiatan motorik dulu di luar, sehingga ketika anak masuk itu sudah siap dan konsentrasi, sehingga dia terpenuhi kan yang ingin lari-lari tadi sudah terpenuhi di kegiatan pra inti dan sebagainya. Dari beberapa metode yang menurut Bu Dewi sampaikan tadi itu, kira-kira apakah ada yang pernah sudah dicoba dilakukan atau bagaimana Bu Dewi? Kalau untuk beberapa tahun kasus seperti ini sih pernah, hanya saja kan melihat lagi kebutuhan siswa dan kondisi siswa ya kan. Ketika saya menerapkan itu belum berhasil 100% sih, sehingga mungkin butuh pengulangan, kemudian juga butuh komitmen dari saya sendiri ya, supaya jangan menyerah ketika anak itu belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Terus kemudian mencarikan kegiatan yang benar-benar mereka minati gitu loh. Misalkan ternyata mereka itu minat dengan karena di sentra persiapannya mereka minat dengan kartu baca. Terus kemudian saya juga pernah punya APE yang betul-betul menyangkut beberapa aspek pencapaian itu. Jadi itu yang mungkin saya bisa pakai lagi, beberapa metode pembelajaran atau variasi itu sudah yang memang mau saya terapkan lagi. Yang saya tangkap dari yang disampaikan Bu Dewi pernah melakukan beberapa metode yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Untuk tahun ini, apakah juga pernah melakukan metode dari solusi-solusi tadi? Belum. Oke. Ya, jadi rencana kegiatan psikomotorik sebelum masuk kelas itu belum. Kemudian juga visualisasi gambar itu belum. Terus kemudian untuk memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat si anak tersebut juga insya Allah baru akan sebagai tindak lanjut dari refleksi saya hari ini, insya Allah. Kira-kira kalau misalnya refleksi tidak lanjut menurut Bu Dewi yang akan dilakukan nih, kira-kira kapan pelaksanaan yang bisa Bu Dewi laksanakan? Apa dulu nih? Sebelum ke kapan, apa dulu nih? Apa yang bisa dilakukan dari berbagai macam solusi yang Bu Dewi temukan tadi, kira-kira apa yang paling bisa dilakukan lebih dulu? Yang pertama ya, mungkin untuk kegiatan sebelum ke inti itu kami melakukan gerak dan lagu. Jadi motoriknya, Iya. Dan yang kedua bisa dilaksanakan gerak dan lagunya itu di luar. Jadi anak-anak masuk kelas itu sudah dalam kondisi konsentrasi untuk kegiatan berikutnya atau fokus pada kegiatan berikutnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, memang saya akan segera membuat kesepakatan pada anak-anak dengan anak-anak. Apakah sebaiknya itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu divisualisasikan gitu. Itu nanti akan saya coba untuk bercakap-cakap dulu dengan anak-anak. Apakah memang
itu bisa membuat mereka itu selalu ingat akan keteraturan kelas dan atau juga memotivasi temannya untuk mengikuti keteraturan kelas itu. Dari dua hal yang bisa dilakukan secepatnya ini yaitu melakukan gerak motorik kasar itu di luar dan melakukan visualisasi kesepakatan kelas, begitu ya Bu Dewi? Kira-kira kalau sudah menemukan sesuatu yang akan bisa dilakukan nih, kapan sih Bu Dewi bisa menerapkan dua temuan dari Bu Dewi ini? Secepatnya, semoga besok saya sudah memiliki sudah bisa menyediakan mempersiapkan hal-hal yang ingin saya lakukan sebagai solusi dari permasalahan saya. Besok kah Bu Dewi? Siap berarti misinya penuh optimis. harus iya betul sekali. Dukungan. Nah, kita kalau misalnya bicara dukungan, kira-kira yang dibutuhkan Bu Dewi itu dukungan apa saja dan melibatkan siapa saja nantinya? Oke, yang pasti karena kita tim teaching ya, karena kita nggak mengajar sendiri, hal-hal ini juga akan saya komunikasikan dengan pendamping. Kemudian juga hal-hal yang perlu dipersiapkan dari rumah, misalkan komunikasi positif atau penguatan positif dari orang tua, sehingga ketika sampai di sekolah anak ikuti peraturan kelas, sehingga orang tua pun juga andil gitu, memberikan penguatan positif. Nah, jadi pendamping orang tua dan siswa sendiri yang akan diajak membuat kesepakatan kelas itu gitu. Dan semoga mereka benar-benar melakukan dengan baik. Ini pasti kalau ada niatan baik, insya Allah apapun yang dilakukan pasti insya Allah akan berjalan baik. Kira-kira kalau misalnya Bu Dewi sudah menyampaikan besok akan mencoba memulai sesuatu yang Bu Dewi sendiri temui, temuan dari solusi Bu Dewi. Setelah itu bisa nggak kita ngobrol lagi hasilnya dari kegiatan Bu Dewi yang akan Bu Dewi lakukan? Ya, Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi gimana sih? Apakah sudah sampai target atau bagaimana? Atau mungkin kita harus bagaimana lagi kita saling sharing, saling mengisi lah gitu ya Bu Dewi. Siap. Terus gimana nih perasaan Bu Dewi setelah ngobrol siang kita hari ini? alhamdulillah sedikit plong juga memang belum dilaksanakan ya, jadi kan belum menemukan apakah solusi yang saya rencanakan itu betul-betul efektif, betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan saya. Nggak tertekan ya Bu Dewi ya. Harus tetap optimis karena kita memang pendidik harus bisa memberikan yang terbaik untuk peserta. Insya Allah ya Bu Dewi ya. Semoga pertemuan ini benar-benar bisa bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan dari Bu Dewi sendiri. Apakah mungkin ngobrol kita cukupkan sampai di sini atau masih ada yang mau ingin Bu Dewi obrolin lagi? Cukup, insya Allah sudah ada bayangan gambaran yang kira saya akan lakukan untuk mempersiapkan itu semua. Siap. Terima kasih banyak waktunya Bu Dewi. Semoga kegiatan besok berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Dewi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru
Terima kasih Mbak Caca. Tepuk tangan untuk Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Karunia Tuhan, yes yes yes. Hari ini hari apa? Kemarin anak-anak masuk semua ya? Ya, yang ini masuk semua. Belajar apa sih kemarin? Belajar apa? Ikan. Terus apa lagi? Hewan. Ah, belajar kuda. Belajar apa ya? Binatang. Oh, burung ya. Di kelas namanya binatang peliharaan. Belajar binatang peliharaan. Anak-anak, coba semuanya. Siapa yang di rumahnya punya? Kalian akan belajar kelinci bersama Bu Dewi. Tapi sebelum kita belajar, yuk siapa yang mau berjanji sama Bu Guru? Janjinya apa ya? Sekolah kenapa? Oh kemarin hari Sabtu ya. Coba. Kira-kira anak-anak kalau di dalam kelas nanti setuju? Siapa yang banget ya? Nanti Bu Guru pasang ini, oke? Tidak boleh berlari. Kalau bermain di mana nih katanya nih? Coba siapa yang bisa baca? Bermainnya di mana? Bermainnya di halaman. Oke, sepakat ya? Yang belajar tidak boleh. Masih ada? Kelompok B masih ada yang seperti itu? Ada? Tidak. Oke, terima kasih. Yang kedua, tidak makan dan minum di kelas. Nanti waktu istirahat. Setuju? Mau menghormati Bu Guru? Tidak mengganggu. Artinya apa sih? Kalau di dalam kelas tidak boleh pukul, tidak boleh apa lagi? Jumpi temannya. Belajarnya bergantian. Coba ini ada berapa yang hadir hari ini? Coba. Yuk setelah belajar, sampah dan sebagainya dibuang kemana? Dibuang tempat sampah sudah bisa kan? Yang sering lupa adalah beres-beres atau merapikan mainan. Sepakat? Pertama kalian akan menemukan permainan tiup kata. Tiup suku kan? Tiup bolanya masukkan ke dalam kata. Boleh berebutan aku temannya main ini terus aku dulu boleh? Cari di tempat duduk yang kosong. Oke? Bisa. Wah, tidak kalah seru. Kita buat mainan apa ini? Mainan kelincinya. Bu Guru minta tolong ya, lucu. Ada apa nih Mas? Ini yang dipasang apa? Kelinci tidak punya tangan. Kaki. Nah, yang terakhir guntingnya. Ini sudah ada garisnya. Oke. Belajar menggunting. Kata apa ini yang digunting pertama? Langsung dipasang biar tidak hilang. Apa ini kalau dari belakang dibaca? Kepala. Ketiga kita akan menghitung apa sih makanan kelinci itu. Selain wortel tahu nggak makanannya apa saja? Tomat boleh terus. Strawberry mau? Yuk kita membantu kelinci mencari wortelnya. Nah, di sini apakah angkanya sudah lengkap? Berikutnya yang terakhir adalah menghitung dan mengurutkan. Kira-kira kelincinya banyak nggak ini ya? Kalau diurutkan dari yang kecil, kira-kira manakah yang kecil? Apakah ini kecil? Apakah ini kecil? Apakah ini kecil? Cari lagi yang paling kecil sampai habis. Berarti mengurutkan dari yang kecil. Ayo ready? Nah, ya. Untuk semangatnya kita mau berjalan di papan titian. Siap? Siap? Are you ready? Are you ready? Membawa beban. Apa ini? Bola. Tangan kanan dan kiri baris dulu. Silakan baris. Kita mau menunjukkan tangannya berapa? 3. Bismillah. Yeay, langsung masuk ke kelas. Yeay.
Hebat. Yuk. Hebat. Alhamdulillah. Dia langsung ke kelas Nak Lintang. Hebat. Oke. Hebat Mas Alam. Gak boleh tekan badan, Nak. Oke. Oke, alhamdulillah. Sekarang yoga. Alhamdulillah. Lo gini yoga. Bukan dipegang itu tangannya. Gini di bawah gini. Ini teman. Nah. Oke, nah. Iya. Berhasil. Alhamdulillah. Lihat tangannya. Ke atas semua tangannya. Ya, sana. Yuk, maju. Jalan. Yuk. Ini hambatannya. Berani, berani, ayo. Ayo. Ayo, terus, berani. Iya, terus. Ayo, terus. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Yuk ke kelas. Gila. Nggak ada. Bikin sendiri. Ambil dulu. Baru selesai kelas. Siapa yang masih bertanya? Silakan bertanya. Alhamdulillah. Senang? Yeay. Naila jadi. Boleh kandangnya bertahan di depan Kak Naila. Ada. Oh, belum. Belum selesai. Siap Kak Naila? Oke. Ya, masang apa itu? Kaki. Ya. Sambil bersihkan ya. Apa itu? Taruh di atas. Yuk. Go. Sudah selesai? Belum. Yuk. Terima kasih Mas Bibi sudah membantu yang mana? Mana? Kata Bibi oh pintar. Di mana? Sudah 4? Ya, pintar. Iya, pintar sekali. Nomor 5 ada di mana? Nomor 5 ada di mana coba? Oh, masih Mas Gibran bantu Bibi. Bisa belum tahu? Sudah tahu. Bisa nulis sendiri? Coba, yuk. Finish, Mbak Aisyah finish. Boleh dikasih nama ya Mbak Aisyah? Good job. Hari ini yang sudah yang banyak Mbak Aisyah ya sudah. 3. Ayo, oke. Ayo, diberi nama kan juga? Beri nama dulu. Diberi nama. Yuk. Cepat yuk. Ya bisa. Kurang. Yuknya kurang. Oke. Kemudian nomor 7 adalah 8. Satu lagi.
Wortel, enam, ini ada enam, dua, dua kayak apa kan dua? Saya boleh. Dua ya, dimakan. Ya. Ya sayang.
boleh masukkan boleh. Yuk. Nah, ini sedang memegang apa intinya? Botol. Cici si anak kelinci ini dia tinggal bersama ibunya. Sama siapa tinggalnya? Di bawah pohon. Karena di hutan dia tidak punya rumah ya, tidak punya kandang. Nah, suatu hari Cici pamit pada ibunya. Ibu, aku mau bermain. Kata si ibu, silakan. Tapi dia jauh. Dan Cici senang, dia mengikuti arah bermain. Lari-lari. Tibalah Cici sampai ke danau. Nah, di danau ketemu dengan siapa? Jauh. Dia sudah lupa pada pesan ibunya. Akhirnya ketemu dengan si Ojan, gajah, dan si Kuek-kuek, bebek. Nah, lalu dia bilang, aku ingin berenang. Nah, sama Kuek diingatkan, kamu bisa kan berenang? Bisa. Akhirnya Cici tetap berenang. Yuk. Lalu ternyata dia diingatkan lagi sama Ojan. Cici pernah berenang, kamu belum bisa berenang. Tetap biur. Akhirnya Cici nyemplung ke danau. Tapi sebentar kemudian dia berteriak-teriak. Cici akhirnya tenggelam karena dia tidak bisa berenang. Tidak bisa bernafas. Dia memasukkan. Lalu siapa yang menolongnya? Dengan memberikan kayu. Nah, akhirnya Cici naik ke atas kayu dan sampai di darat dibantu oleh siapa? Ojan. Dikeluarkan airnya. Akhirnya Cici selamat, ucapkan apa? Terima kasih. Nah, akhirnya diingatkan lagi, Cici, kamu tidak boleh main terlalu jauh. Anak-anak tidak begitu ya, di rumah tidak boleh main terlalu jauh. Belajar telah usai. Siapa mau pulang? Siapa mau pulang? Kalau mau pulang baca doa. Siapa mau pulang? Siapa mau pulang? Kalau mau pulang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ngasih anak hebat. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan seperti hari kemarin selalu semangat dan semangat. Alhamdulillah, harus penuh semangat ya Bu Dewi. Iya dong. Terus gimana nih perasaan setelah kemarin sempat kita melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan sama Bu Dewi? Iya. Alhamdulillah saya merasa bersyukur paling tidak dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini sudah mendapatkan solusi. Dan solusinya itu alhamdulillah bisa saya lakukan dan berdampak pada murid-murid sehingga murid-murid hari ini lebih lebih baik belajar dalam pembelajaran dan juga sudah memiliki tujuan yang jelas dalam belajar. Kalau kemarin kan beberapa siswa masih banyak yang lari-lari dalam kelas, kemudian masih ada yang mengganggu teman dan juga ada beberapa yang tidak mau melakukan kegiatan bermain hari itu. Tapi sudah terlihat ya Bu Dewi. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Dewi nih,
menilai performa Bu Dewi sendiri selama kegiatan pembelajaran kemarin itu gimana? Ternyata ya memang saya menyadari bahwa yang kemarin-kemarin tuh kita kurang mendapatkan tambahan ilmu atau keterampilan baru ya, sehingga ketika kita berdiskusi, ketika kita bersama-sama mencari solusi atas kelemahan saya, itu saya akhirnya mendapat pencerahan ya. Dan saya alhamdulillah mendapatkan ilmu baru untuk lebih memberikan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ini menurut Bu Dewi sudah merasa performanya Bu Dewi sudah meningkat lah begitu ya kemarin. Alhamdulillah. Semoga seterusnya ya begitu ya. Iya dong. Tapi selama ini Bu Dewi menilai peningkatan performa yang dilakukan itu karena apa sih Bu Dewi? Dilihat dari apa yang menurut Bu Dewi? Satu, ketika kita ingin merubah diri ya, ingin menambah, yang paling utama memang harus banyak-banyaklah belajar atau membaca hal-hal baru. Yang kedua, kita berdiskusi dengan rekan sejawat bahwa apa yang ada pada kita itu kita tidak akan pernah tahu kalau itu sebuah kekurangan ya kalau tanpa orang lain menilai. Sehingga selain diri saya membuka diri untuk terus belajar, yang kedua juga diskusi dan juga mencari tahu pada anak-anak itu keinginannya seperti apa, sehingga pembelajarannya pun akhirnya tepat yang menjadi kebutuhan anak-anak. Harus tetap lagi didasari dengan kebutuhan siswa. Iya. Kalau misalnya kemarin Bu Dewi sempat menyampaikan penilaiannya Bu Dewi ketertiban anak-anak itu ada di nilai 7 nih Ya. sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, menurut Bu Dewi nilai yang ada pada anak-anak berapa sih Bu Dewi? Wah, ini sepertinya ada lompatan besar ya, karena saya tidak menemukan lagi anak yang berlari-lari. Alhamdulillah. Kemudian tidak menemukan lagi anak yang malas moving. Jadi tetap mereka menyelesaikan semua tugas atau pembelajaran yang disediakan hari itu, dan tidak ada anak yang saling mengganggu. Jadi mereka sudah berkonsentrasi. Jadi bagi saya itu sudah perkembangan yang berdampak sekali. Jadi anak-anak ternyata memang dengan pengetahuan baru saya dan hasil diskusi kita itu membawa dampak pada pembelajaran yang ada. Berarti nilainya bertambah ya? 90 dong. Di rate 90 dong. Semoga nilai ini bisa terus lebih meningkat lagi. Amin. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Dewi ketika Bu Dewi melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Kegiatan pembelajaran memang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan modul yang Bu Dewi rancang. Tujuannya pun sudah sesuai dengan modul yang ditulis juga. Kegiatan juga sudah bervariasi, terlihat dari diferensiasi kegiatan sudah beragam. Terus melakukan pendekatannya pun juga sudah bermacam-macam. Alhamdulillah, anak-anak juga sudah mulai melakukan kesepakatan yang sudah Bu Dewi sampaikan. Pembelajaran sudah lebih kondusif lagi dan lebih menyenangkan ya Bu Dewi ya. Menurut saya semua kegiatan yang Bu Dewi lakukan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan. Tapi memang kita perlu terus meningkat karena kita tidak boleh puas di satu titik ini saja, karena memang peningkatan itu yang harus kita miliki nantinya. Saya harap nanti Bu Dewi juga bisa terus belajar, membuka diri. Kalau belajar sepertinya saya juga perlu terus belajar. Kita harus sama-sama terus belajar untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpusat pada anak, begitu ya Bu Dewi ya. Terus dari yang saya lihat juga, sepertinya memang ada catatan-catatan kecil memang yang saya tulis di sini, tapi catatan kecil ini tidak merubah hasil seperti itu, karena memang untuk penguat saja. Seperti mungkin nantinya bisa dilakukan speaking lebih variatif lagi ya Bu Dewi, yang bukan hanya diletakkan di kegiatan akhir
akhir saja, tapi bisa diletakkan di awal, ataupun ketika pelaksanaan pembelajaran ketika anak-anak itu sudah mulai kurang kondusif, bisa dilakukan seperti itu. Tapi selebihnya luar biasa Bu Dewi, hebat sekali. Saya akan mengikuti sama-sama Bu Dewi. Terus kalau menurut Bu Dewi, setelah Bu Dewi mendengarkan hasil pengamatan saya, bagaimana perasaannya Bu Dewi? Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur sekali karena segala sesuatu yang sudah kita rencanakan atau strategi-strategi yang kita siapkan, alhamdulillah memang berhasil ya, berdampak pada pembelajaran. Dan itu hal yang utama ya, karena itu sebuah pencapaian yang menurut saya ya amazing sekali ya, ketika anak-anak semudah itu akhirnya mereka bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terima kasih. Memang dari apa yang saya rencanakan itu sebenarnya sudah ada di rumah itu nanti seperti ini. Tapi pada kenyataannya memang ternyata ada sedikit perubahan, dan itu nanti insya Allah akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bukan jadi suatu hambatan ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Dari kegiatan Bu Dewi nih, Bu Dewi, menurut Bu Dewi apa sih yang perlu ditingkatkan lebih lagi, atau ada yang kurang nih menurut Bu Dewi? Kira-kira apakah masih ada yang seperti itu? Masih. Kenapa? Karena memang kebutuhan anak juga semakin hari kan semakin berkembang. Terus kemudian apa yang mereka sudah lakukan kemarin itu kalau kita ulang lagi di kegiatan yang meskipun temanya berbeda, tapi itu kan akan membuat anak itu juga kembali bosan, sehingga saya terus menerus harus mencari strategi baru, kemudian media-media pembelajaran yang baru, dan juga mungkin lebih meningkatkan kemampuan di pembuatan APE yang sekiranya anak-anak itu nantinya juga akan menular ya. Jadi anak-anak sendiri bisa melakukan di rumah. Kemudian juga harapan saya ke depan itu siswa-siswi kita nantinya betul-betul mampu membuat sebuah sistem belajar yang baik, yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Jadi mereka sendiri juga menimbulkan minat untuk belajar anak di rumah, gitu yang menjadi PR. Jadi Bu Dewi sudah mengetahui apa yang kurang di Bu Dewi, dan Bu Dewi pun juga sudah menyampaikan strategi apa yang akan dilakukan Bu Dewi untuk meningkatkannya. Salah satunya dengan menyediakan pembelajaran APE itu dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Betul. Agar lebih nggak bosan, motivasi ya Bu Dewi. Iya. Pasti itu. Jadi apa yang dia dapat di sekolah itu bisa ditularkan di rumah, bisa dia lakukan di rumah. Soft skill yang ada itu tidak mandek ketika anak-anak di sekolah saja, tetapi bisa mereka lakukan pada teman-temannya. Jadi kelihatan kalau anak itu sudah memiliki kompetensi yang baik. Benar sekali Bu Dewi. Terus pertanyaan tambahan Bu Dewi, menurut Bu Dewi, apa sih yang Bu Dewi dapat dari saya mendampingi Bu Dewi ketika observasi atau ketika kita melakukan prakegiatan itu? Saya merasa termotivasi yang pertama ketika kita itu mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat, ketika kita itu mendapatkan masukan dari rekan sejawat, ada teman diskusi, itu sangat membantu saya untuk mencari solusi kelemahan saya. Kemudian dari situ juga saya menemukan tantangan baru. Wah, saya ini harus mampu juga, insya Allah ya, mengikuti jejak panjenengan yang sudah lebih dulu gitu. Pasti. Saya yakin pasti kalau itu Bu Dewi. Jangan hanya berhenti di sini, kita Iya. banyak jalan menuju Roma.
Iya ya Bu Dewi. Motivasi. Lebih termotivasi dan lebih memiliki tantangan. Tapi bukan tantangan yang mengecilkan hati kan ya Bu Dewi. Harus tetap semangat. Gimana perasaannya setelah ngobrol kita hari ini? Tambah lagi. Berarti kita merefleksi lagi yang dari disampaikan tadi kan akan saya laksanakan, kemudian berkelanjutan lah intinya dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini, besok itu harus kita perbaiki lebih baik lagi. Semoga nggak berhenti di sini aja ya. Ya. Kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk anak didik kita pastinya dan untuk keluarga kita. Jangan hanya melihat dari satu kelemahan, tapi harus mencari kelebihannya. Biar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalnya cuma lihat kelemahan saya kurang di sini, nggak bisa jalan gitu. Akhirnya harus cari Perlu. Ya, perlu itu sebenarnya seperti itu. Karena memang yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi semoga. Ya, betul. Adanya kolaborasi itu yang memang betul-betul menambah motivasi dan semangat untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki pembelajaran yang berdampak pada siswa. Betul sekali. Saya terima kasih banyak Bu Dewi sudah berkenan untuk saya observasi sejauh ini. Semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini dan menjadi PR buat kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi kebiasaan kita juga, menjadi motivasi kita menjadi guru yang baik lagi. Terima kasih banyak Bu Dewi waktu. Semangat juga. Semangat. Tercapai apa yang dicita-citakan. Ya Allah, begitu juga dengan Bu Dewi. Mungkin itu dari saya untuk kegiatan observasi ini Bu Dewi. Saya terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.